Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bunda Konita ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan semangat. Kali ini aku mau bikin kromboloni, salah satu makanan atau cemilan yang viral banget di tahun lalu. Karena proses pembuatan kromboloni ini lumayan rumit, jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai tanpa di skip ya teman-teman. Jangan lupa sambil nonton videonya tekan tombol like, dan buat teman-teman yang baru bergabung silahkan tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya yuk. Untuk adonan dasar, bahan-bahannya ada tepung terigu protein tinggi, kemudian ada gula pasir, garam, dan juga margarin. Untuk bahan biangnya ada air hangat suam kuku, ada susu cair, dan juga ragi instan. Untuk bahan laminasinya yang kita butuhkan ada coarse fat atau margarin pastry. Kita lanjut ke cara membuatnya ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan tepung terigu, gula pasir, dan garam. Aduk rata. Masukkan margarin, aduk lagi. Langkah berikutnya, kita campurkan semua bahan biang, yaitu air hangat, susu cair, dan ragi instan. Aduk rata. Setelah diaduk rata, kita tuang ke campuran tepung. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diuleni. Kita uleni sampai adonannya kalis. Boleh menggunakan mixer atau tangan. Kalau aku diuleni pakai tangan selama 10 menit. Nah, ini hasilnya sudah kalis ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan adonan ke dalam plastik dan kita simpan adonan dasar ini di kulkas selama 1 jam. Selesai dengan adonan dasar, sekarang kita siapkan bahan laminasinya. Siapkan 2 lembar kertas roti, ukurannya 25 cm. Kemudian kita lipat di keempat sisinya sampai ada ruang 20 cm untuk tempat coarse fatnya. Letakkan coarse fat di atas kertas roti. Tutup dengan 1 lembar kertas roti lainnya. Kita gilas sampai membentuk persegi 4.
Setelah terbentuk rapi, korsletnya kita simpan di kulkas selama 30 menit. Jadi idealnya setelah kita menaruh adonan dasar di kulkas selama 30 menit, disusul kita taruh korslet ini di kulkas. Jadi nanti bisa kita keluarkan bersama-sama kedua adonan ini. Setelah 30 menit, keluarkan korslet dan adonan dasar dari kulkas. Taburi table mat dengan tepung terigu. Gilas adonan dasar. Letakkan korslet di tengahnya, kemudian lipat ke 4 sisinya seperti amplop. Rekatkan bagian lipatannya supaya tidak terlepas saat digilas nanti. Masukkan adonan ke dalam plastik. Simpan lagi di kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan adonan dari dalam kulkas untuk memulai proses laminasi. Proses laminasi ini penting dalam pembuatan kromboloni. Taburi table mat dan adonan dengan tepung terigu. Gilas perlahan supaya bahan adonan dasar dan bahan laminasi menyatu tanpa merusak struktur kedua bahan tersebut. Gilas hingga lebarnya kira-kira 40 x 20 cm. Setelah itu kita lipat single. Caranya, bagi adonan panjang menjadi 3 bagian. Lipat satu sisinya ke tengah. Kemudian satu sisi lainnya kita lipat lagi ke tengah. Jadi kalau dilihat dari samping ada 3 tumpukan dough. Setelah dilipat, masukkan ke dalam plastik. Simpan lagi di kulkas selama 30 menit. Setelah disimpan di kulkas selama 30 menit, kita keluarkan adonan untuk proses laminasi yang kedua. Caranya sama seperti proses laminasi yang pertama tadi. Kalau ada adonan yang menggelembung, dicubit saja supaya udaranya keluar. Dan kalau ada korslet yang bocor karena adonan dasarnya sobek, kita tambal saja. Ambil sedikit adonan dasar, kita tempelkan ke bagian yang sobek. Selesai proses laminasi yang kedua, kita simpan lagi adonannya ke dalam kulkas selama 30 menit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses laminasi yang ketiga. Caranya masih sama. Karena ini proses laminasi yang terakhir, setelah dimasukkan ke dalam plastik, kita lapisi dengan
kain bersih. Kemudian kita simpan di kulkas minimal 8 jam. Masih semangat ya teman-teman? Ini adonan yang sudah disimpan selama 8 jam di dalam kulkas. Kita potong menjadi 2 bagian. Yang satu mau langsung aku olah, dan yang satu lagi simpan di kulkas sampai waktunya nanti digunakan. Langsung aja deh kita gilas adonan kromboloninya sampai lebarnya kira-kira 40 x 60 cm. Jangan lupa selalu taburi dengan tepung tipis-tipis supaya tidak lengket saat digilas. Setelah adonan digilas tipis dan lebar, kita rapihkan bagian pinggirnya. Selanjutnya, kita potong-potong adonannya, sesuaikan dengan tinggi cetakannya. Setelah dipotong-potong, gulung adonan kromboloni. Aku pakai cetakan diameter 10 cm dan tingginya 3 cm. Membutuhkan 2,5 lembar adonan. Untuk sambungannya direkatkan supaya rapi dan tidak terlepas. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, tinggal diletakkan di cetakan yang sudah diolesi margarin. Istirahatkan adonan kromboloni hingga mengembang 2 kali lipat. Lamanya sekitar 1 jam kalau di daerah saya. Ini tergantung cuaca di daerah kalian ya teman-teman. Setelah adonan kromboloninya mengembang 2 kali lipat, kelihatan jadi penuh ya teman-teman cetakannya. Sekarang kita siapkan bahan olesannya. Ada telur dan juga susu cair. Kocok hingga rata. Oleskan ke bagian atas kromboloninya. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang. Tutup cetakan menggunakan loyang dan kita kasih pemberat. Tujuannya supaya kromboloninya ini tidak mengembang ke atas, jadi nanti hasilnya rapi. Kita panggang kurang lebih 30 menit dengan suhu 180 derajat. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing, dan sebelumnya ovennya sudah harus dipanaskan terlebih dahulu. Ini dia hasilnya setelah matang. Jangan lupa dites kriuk dulu. Perjuangan selama berjam-jam sampai melewati hari. Aku bikin ini 2 hari ya teman-teman. Akhirnya terbayarkan. Terharu banget gak sih bisa bikin kromboloni dari membuat adonan dasar? Deg-degan, pesimis, takut gagal, takut hasilnya zonk. Tapi pas lihat hasilnya, kayaknya semua rasa capeknya hilang. Saatnya kita menikmati kromboloni ini bersama-sama. Kalian coba bikin juga ya teman-teman. Kalian penasaran nggak dengan sisa adonan pastry yang disimpan lagi di kulkas? Aku panggang keesokan harinya. Jadi sudah disimpan di kulkas selama 20 jam. Dan ini hasilnya bagus banget. Matang dengan sempurna. Warnanya cantik. Teksturnya keras di luar dan lembut di dalam. Kali ini aku pakai topping glaze coklat dan choco chips. Asli ini enak banget teman-teman. Terhitung
Ini hari ketiga aku berkutat dengan kromboloni, tapi bener-bener puas banget dengan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalian menyaksikan perjuangan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.